Indonesia begitu heterogen dengan tak terbilang sukunya, bahasa daerahnya, budayanya, agamanya, kepercayaannya, golongannya, rasnya, dan yang lainnya. Belajarlah hingga kakimu menapaki seluruh negara, hingga dunia mampu kau teduhkan, wahai pemuda. Namun dengan bahasa Indonesia, kita akan saling berkomunikasi antara satu dan yang lainnya, dengan sebagai salah satu alat pemersatu bangsa. Salam Indonesia. Untuk kamu pelajar Indonesia, simak video ini dengan sungguh-sungguh. Sesungguh-sungguh kamu mengejar cita-cita kamu di masa depan. Halo pemuda yang sedang mengejar cita-cita, di mana kalian berada? Ujung Sabang, rantau Merauke, atau bahkan jauh dari Ibu Pertiwi? Dimanapun kalian, kami tunggu pemuda-pemudi. Pulanglah kembali. Datanglah dengan kebanggaan yang kami merah putih tunggu untuk merangkul, membangun Indonesia. Wahai pemuda-pemudi, jadilah pemuda yang bangga akan tanah air Indonesia, bangga akan bangsa dan bahasa Indonesia. Kalian pemuda multilingual, tak apa. Berapapun banyaknya bahasa yang kalian kuasai, berapapun banyaknya pengalaman kalian akan suatu rantauan suku atau negara barat hingga timur, tetap jangan lupakan, ada bahasa yang sungguh menjadi liontin tanah lahirmu sendiri. Bahasa pemersatu bangsa ini sungguh amat mengantarkanmu akan suatu identitas negara yang kaya sukunya, kaya lautnya, dan kaya alamnya. Kau tak akan bisa merayu indahnya alam Indonesia jika bahasa bangsa saja kau lalaikan luas ilmunya. Lalu seberapakah luas ilmu bahasa kita, bahasa Indonesia? Jawabannya, luas sekali. Bahasa Indonesia mempunyai sejarah yang amat menarik untuk Indonesia bagikan. Tak hanya menarik, bahasa Indonesia pun memiliki keterikatan sejarah yang panjang dengan bangsa-bangsa Eropa, khususnya sejak era kolonialisme. Beberapa kosakata Indonesia pun telah diserap ke dalam beberapa bahasa Eropa, terutama bahasa Belanda dan Inggris. Bahasa Indonesia sendiri juga memiliki banyak kata serapan yang berasal dari bahasa-bahasa Eropa, terutama dari bahasa Belanda, Portugis, Spanyol, dan Inggris. Bahasa Indonesia juga memiliki kata pinjaman yang berasal dari bahasa Sanskrit, Cina, dan Arab yang membaur menjadi elemen dalam bahasa Indonesia yang terpengaruh karena adanya faktor-faktor seperti aktivitas perdagangan maupun religius yang telah berlangsung sejak zaman kuno di wilayah kepulauan Indonesia. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, identitas nasional, alat perhubungan antar warga, antar daerah dan antar budaya, serta alat pemersatu suku, budaya, dan bahasa di Nusantara. Dengan adanya budaya, peran sastra membangun peradaban bangsa yang sangat penting. Ujar Martin Aleida, seseorang tidak hanya mengembangkan imajinasi yang bisa digunakan untuk membangun bangsa, tetapi juga sebagai media untuk mewariskan nilai kearifan lokal kepada generasi muda. Kita dapat mengembangkannya melalui beberapa media seperti hanya menulis puisi, membaca tebalnya buku sejarah, mempelajari penelitian dari banyaknya ilmuwan di Indonesia. Nah, kearifan lokal inilah yang membentuk jati diri bangsa Indonesia. Tutur bahasa yang besar di santero negeri berserta dengan diaspora yang tinggal di luar negeri, bahasa Indonesia masuk sebagai salah satu bahasa yang paling banyak digunakan atau dituturkan di seluruh dunia.
Selain dalam skala nasional, bahasa Indonesia juga diakui sebagai salah satu bahasa resmi di negara-negara lain seperti Timor Leste dan Vietnam. Bahasa Indonesia juga secara resmi diajarkan dan digunakan di sekolah, universitas maupun institusi di seluruh dunia, terutama di Australia, Belanda, Jepang, Korea Selatan, Timor Leste, Vietnam, Taiwan, Amerika Serikat, Inggris, dan lain-lain. Kalian pemuda pelajar, tunjukkan bahasa dialek tanah suku lahirmu, banggakan bahasa resmi bahasa tanah airmu.